Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem inovasi pertanian, modul 3 dan modul 5. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Investasi dalam layanan penyuluhan dan konsultasi sebagai bagian dari sistem inovasi pertanian. Layanan penyuluhan dan konsultasi merupakan bagian untuk melengkapi sistem inovasi pertanian di mana mereka sekarang lebih memainkan peran sebagai perantara daripada sebelumnya, menghubungkan para pelaku utama seperti organisasi produsen, layanan penelitian, dan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk menumbuhkan layanan penyuluhan dan konsultasi yang kuat, koordinasi dan hubungan dalam sistem inovasi pertanian yang majemuk dan multi pihak penting untuk dimiliki. Layanan penyuluhan dan konsultasi harus selalu beradaptasi dengan kebutuhan klien dan mereka harus memantau serta mengevaluasi layanan mereka. Kemudian ada tantangan dan solusinya. Tantangan terluas adalah kebutuhan luar biasa untuk kapasitas baru dalam ekstensi, tuntutan yang terus berubah dan peran baru untuk layanan konsultasi dalam sistem inovasi yang lebih luas akan memerlukan investasi dalam kapasitas individu penyuluh dan organisasi untuk pendekatan rantai nilai, dalam perluasan berorientasi pasar, dalam pengembangan kelompok dan organisasi, dalam agribisnis, dan dalam mekanisme untuk berbagai informasi. Untuk melayani konstituensi mereka dengan lebih baik dan mempengaruhi kebijakan, layanan konsultasi perlu suara yang lebih kuat di tingkat global dan regional. Ada kebutuhan untuk arahan berbasis bukti mengenai prioritas investasi dan opsi pemrograman untuk layanan konsultasi pertanian dalam sistem inovasi. Masalah kebijakan yang terkait dengan layanan konsultasi pluralistik dan ekstensi mencakup perubahan peran berbagai ekstensi penyedia, keunggulan komparatif untuk penyedia dan yang berbeda dalam menjalankan fungsi, dan layanan konsultasi khusus, keberlanjutan, dan kesetaraan. Selanjutnya ada insentif dan sumber daya untuk inovasi kemitraan dan pengembangan bisnis. Pemerintah di negara berkembang semakin campur tangan secara aktif dalam mendukung sektor swasta pengembangan melalui beragam cara. Mereka dapat memfasilitasi atau merangsang investasi swasta melalui sebuah kebijakan, hukum, dan lingkungan kelembagaan yang kondusif. Investasi publik dalam pengembangan bisnis dapat mengarahkan investasi swasta ke area yang memiliki minat dan area publik yang signifikan di mana sektor swasta saja biasanya kekurangan investasi. Investasi publik untuk pengembangan bisnis juga dapat melengkapi investasi swasta, misalnya dengan mendanai layanan atau penelitian dasar. Kemitraan publik dan swasta seperti itu perlu menjadi elemen strategis agenda pembangunan pertanian. Dukungan sektor publik dan kerjasama dengan sektor swasta umumnya dianggap dibenarkan atau perlu untuk yang pertama, mengurangi sebagian resiko yang melekat pada komersialisasi teknologi baru. Yang kedua, merangsang pertumbuhan dan membantu bisnis menjadi mapan. Yang ketiga, menghasilkan inovasi langsung di bidang yang dianggap penting bagi masyarakat. Yang keempat, mengimbangi kegagalan pasar yang mencegah atau menghambat investasi swasta yang diperlukan. Dukungan untuk pengembangan bisnis pertanian. Sektor pertanian dicirikan dengan kegagalan pasar spesifik yang kurang menonjol di sektor lain, termasuk masalah skala, jeda, waktu, dan banyaknya mitra. Untuk mengantisipasi ini dan hambatan awal lainnya untuk investasi swasta dan memungkinkan produk atau teknologi baru untuk diperkenalkan, sektor publik dapat memberikan insentif seperti insentif pajak, hibah, dan jaminan. Banyak pemerintah mendukung investasi dalam produk pertanian baru atau sistem produksi sampai mereka dapat dikomersialkan atau mendukung komitmen para pelaku di seluruh industri hingga berkembangnya fondasi bisnis yang aman dan matang. Dana publik diperlukan untuk memfasilitasi keterkaitan vertikal dan horizontal yang akan membuat rantai nilai menjadi efisien, misalnya mengorganisasi petani menjadi koperasi dan asosiasi serta menciptakan platform untuk kerjasama kelembagaan. Misalnya dukungan pemerintah Cina, Perserikatan Petani atau peneliti Perserikatan Petani di mana petani berorganisasi untuk bermitra dengan investor dalam industri pengolahan atau pemasaran, mengontrak lembaga penelitian untuk mengembangkan produk tertentu atau pindah ke mengolah dan memasarkan produk mereka sendiri. Next.
Selanjutnya ada tujuan pengembangan pertanian. Nah, tujuan pengembangan pertanian itu yang pertama ada keamanan pangan nasional, yang kedua pendapatan untuk masyarakat pedesaan, yang ketiga keberlanjutan sumber daya alam. Nah, ketiga tujuan tersebut harus berjalan seimbang. Misalnya, tujuan utama sektor swasta adalah menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keterlibatannya dalam pembangunan pertanian membawa resiko bahwa pembangunan tidak adil. Tantangannya adalah menemukan kepentingan bersama yang akan memungkinkan sektor swasta untuk menggunakan banyak keunggulannya untuk mendorong pengembangan dan inovasi pertanian yang seimbang. Next. Selanjutnya ada instrumen pengembangan bisnis pertanian. Yang pertama itu ada insentif pajak. Yang kedua ada layanan konsultasi bisnis yang bertujuan untuk pelatihan terhadap individu dalam pengembangan bisnisnya. Yang ketiga ada klaster industri, itu bertujuan untuk menghubungkan dengan lembaga pendidikan dan penelitian serta dapat mengaitkan dengan strategi daya saing nasional. Yang keempat ada layanan pengembangan bisnis berupa dukungan strategis dan operasional yang diberikan kepada para pengusaha untuk potensi pertumbuhan mereka. Kemudian ada inkubasi bisnis, sasarannya adalah startup dan UMKM, bertujuan untuk membantu perusahaan mengolah faktor makro dan membangun daya saing mereka. Dan yang terakhir ada kemitraan publik swasta, bertujuan untuk mengawasi barang publik secara langsung. Next. Nah, fungsi dari KPS atau kemitraan publik swasta ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu ada untuk layanan sosial, misalnya pabrik-pabrik di Bangladesh, China, dan Thailand dilatih untuk menerapkan standar produksi dan tenaga kerja, sehingga mereka harus mengadakan pelatihan bagi para pegawainya untuk dapat mencapai standar tersebut. Kedua ada pelayanan lingkungan. Untuk mencegah swasta merusak lingkungan sekitar, maka pemerintah menerapkan pembayaran atau pajak bagi swasta, sehingga dana yang didapatkan bisa digunakan untuk mengembangkan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada inovasi teknologi. Next. Business Development Service atau BDS terdiri dari berbagai layanan non-keuangan yang disediakan oleh pemasok publik dan swasta sebagai penyedia BDS. Bagi pengusaha yang menggunakannya untuk beroperasi lebih efisien dan memperluas bisnis. Nah, BDS ini juga mencakup pelatihan, layanan konsultasi, bantuan pemasaran, informasi, pengembangan, transfer, teknologi, dan promosi hubungan bisnis. Nah, biaya yang tinggi dan dampak rendah dari banyak pendekatan BDS telah menyebabkan pemerintah dan donor internasional bergeser dari memberikan BDS yang sangat disubsidi ke arah pendekatan berbasis pasar yang dipimpin oleh permintaan berdasarkan pasar layanan swasta yang tidak terdistorsi. Next. Kelemahan yang paling sering disebutkan dari pendekatan sebelumnya termasuk Altenberg dan Stem tahun 2004. Yang pertama ada kurangnya keberlanjutan finansial, yang kedua ada penjangkauan yang tidak mencukupi, ketiga ada kurangnya orientasi bisnis, yang keempat ada kualitas buruk, yang kelima ada menertibkan pesaing pribadi. Nah, sebaliknya paradigma pasar BDS baru menyoroti perlunya memberikan layanan dengan tarif yang mencakup biaya dan bagi para penyedia untuk beroperasi dengan cara yang didorong oleh permintaan seperti bisnis. Next. Selanjutnya ada inkubator bisnis. Nah, inkubasi ini pertama kali muncul di negara berkembang tahun 1980-an yang beroperasi bersama banyak layanan dan pengembangan bisnis generik lainnya. Nah, inkubator ini sangat membantu memelihara para perusahaan startup juga. Next. Inkubator bisnis terbagi dalam 2 kategori umum. Yang pertama ada teknologi dan penggunaan campuran. Teknologi ini berfokus pada mengkomersialkan teknologi baru dan mentransfer teknologi. Dan untuk penggunaan campuran ini untuk melayani berbagai klien. Next. Lalu ada model hibrid, menggabungkan penjangkauan virtual dan layanan yang lebih luas dengan inkubasi yang lebih tradisional untuk bisnis baru yang sudah ada. Telah muncul di banyak negara berkembang, terutama di ekonomi yang lebih kecil. Dalam keadaan ini, permintaan untuk layanan inkubasi yang intensif, fokus sempit, dan mendalam sangat kecil. Sebaliknya, layanan yang lebih luas, kurang intensif, dan lebih beragam dibutuhkan untuk memperluas dampak dan mengembangkan budaya kewirausahaan dan inovatif dan lingkungan bisnis. Next. Taman teknologi juga dikenal sebagai taman sains atau taman penelitian. Biasanya dihubungkan dengan lembaga pendidikan atau penelitian dan menyediakan infrastruktur dan layanan pendukung untuk bisnis, khususnya real estate dan ruang kantor. Taman teknologi dapat mendorong pengembangan dan inovasi
inovasi yang digerakkan oleh bisnis karena mereka berfokus pada menciptakan hubungan dan kolaborasi di antara beragam bisnis. Banyak di antaranya adalah bisnis besar dan mapan untuk alih teknologi dan pengembangan ekonomi. Inkubasi bisnis berbagi beberapa fitur taman teknologi dan klaster industri. Next. Ada 4 klaster yang memiliki komponen sebagai inkubasi bisnis. Yang pertama ada kantor transfer teknologi. Sebagian besar inovasi pertanian di negara-negara berkembang muncul dari pusat-pusat penelitian. Kantor transfer teknologi yang biasanya berafiliasi dengan organisasi penelitian atau universitas memiliki mandat untuk mengidentifikasi dan melindungi hasil penelitian dengan maksud untuk memfasilitasi penggunaan dan komersialisasi mereka. Yang kedua ada klaster industri, di mana klaster industri itu telah menjadi model yang semakin populer untuk mengatur strategi dan kebijakan untuk mempromosikan pembangunan daerah. Pendekatan berbasis klaster untuk pengembangan bisnis dan inovasi telah meningkatkan produktivitas pertanian, inovasi, dan pembentukan bisnis. Yang ketiga ada kemitraan. Peran sektor swasta dalam mengembangkan pertanian telah mengarah pada kemitraan inovatif, di mana sektor publik dan swasta adalah mitra bisnis sejati yang menghasilkan barang publik. Yang ketiga ada mekanisme pendanaan. Berbagai mekanisme pendanaan inovatif dapat digunakan untuk mendukung inovator dan hubungan mereka dengan lembaga publik, pengusaha swasta, hibah pencocokan secara luas dan semakin banyak digunakan untuk merangsang keterlibatan antara sektor swasta dan petani dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan teknologi, penyebaran teknologi, dan proses inovasi. Next. Pilihan-pilihan penting untuk kemitraan pemerintahan swasta. Sebelum memasuki proyek atau program kemitraan apapun, dasar pemikiran untuk investasi harus dipahami sepenuhnya, bersama dengan masalah yang harus diperbaiki atau hasil yang ingin dicapai. Yang pertama ada instrumen pembiayaan. Instrumen pembiayaan yang sesuai tergantung pada jenis barang publik yang akan diproduksikan dan peran sektor publik. Ketika pemerintahan bertindak sebagai perantara dalam kemitraan, instrumen umum termasuk jaminan pemerintah untuk membeli barang publik dan sektor swasta. Yang kedua ada lembaga dan mitra. Jika pengiriman barang publik adalah tujuan utama dari kemitraan, itu harus melibatkan organisasi yang mampu menghasilkan barang. Yang ketiga ada strategi. Setiap program pendukung harus memiliki kerangka waktu yang jelas dan strategi. Next. Adapun isu kebijakan utama, yang pertama itu ada mengubah prioritas pembangunan. Dibangun di atas pengembangan bisnis dan inovasi yang didorong oleh bisnis. Pengembangan bisnis tersebut didorong oleh minat produsen, pengolah, atau pedagang produk pertanian dalam menghasilkan laba, misalnya dengan meningkatkan produktivitas faktor, nilai tambah, atau mengembangkan produk dan pasar baru, dan menangkap proporsi yang berarti dari keuntungan ini sebagai tambahan pendapatan daripada meneruskannya ke konsumen. Sedangkan pembangunan pertanian cenderung melihat prioritas bergeser ke arah pertumbuhan dan pendapatan dan mungkin jauh dari ketahanan pangan regional dan global. Next. Yang kedua, ada efek distribusi dari pertumbuhan pertanian yang didorong oleh bisnis. Sifat, jenis, inovasi, dan teknologi mempengaruhi pertumbuhan absolut dan perolehan kesejahteraan serta distribusi keuntungan kesejahteraan antara produsen dan konsumen. Inovasi pertanian dan pertumbuhan ini didorong oleh kepentingan bisnis. Tidak hanya membuka peluang pertumbuhan baru, tapi cenderung menggerakkan pembangunan pertanian ke arah yang berbeda, seperti halnya inovasi dalam sektor swasta. Inovasi yang dihasilkan dalam sektor swasta ini sangat penting, khususnya dari sisi input pertanian. Sektor swasta memberikan lebih banyak perhatian daripada nilai tambah dalam produksi pertanian dan sistem produksi. Next. Yang ketiga ada gender dan keadilan sosial. Peran yang tumbuh dari sektor swasta dapat mengikis keadilan sosial dalam pengembangan pertanian. Contohnya, sebagian besar tenaga kerja di pedesaan adalah perempuan, tetapi dibandingkan dengan laki-laki, perempuan masih memiliki sumber daya yang jauh lebih sedikit dari segi tanah, modal, dan akses ke pengetahuan untuk melaksanakan tugas mereka.
Nah, meningkatnya pengaruh atas isu sosial dan gender oleh sektor publik dan swasta ini adalah perkembangan yang positif dan berkelanjutan, tapi mereka tidak akan memastikan bahwa pertimbangan gender dan kesetaraan ini tercermin dalam pembangunan pertanian. Pemerintah perlu memberikan insentif pada sektor swasta untuk mempromosikan dan melindungi kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam semua kegiatan pengembangan bisnis, layanan dan akses ke sumber daya dan pengetahuan. Next. Yang keempat, ada sistem tanggung jawab bersama dengan peran baru bagi pemangku kepentingan. Nah, banyak perusahaan sudah mulai mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalamnya. Adapun peran analisis kapasitas, analisis kapasitas itu adalah langkah yang bijaksana untuk dilakukan sebelum berinvestasi dan pengembangan bisnis dalam situasi tertentu. Analisis harus menilai risiko dan langkah-langkah mitigasi risiko untuk menentukan apakah pengembangan kapasitas ini mendukung diperlukan. Next. Yang terakhir, yang kelima, ada distorsi pasar. Distorsi atau ketidaksempurnaan pasar itu adalah yang membuat kondisi ekonomi ketidakefisienan sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Nah, kegagalan pasar ini adalah pembenaran utama untuk intervensi sektor publik, tapi upaya untuk mengatasi kegagalan pasar sering terjadi terlalu mendistorsi pasar. Lalu ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu, apakah investasi publik dibenarkan? Dan yang kedua itu, berapa jumlah atau tingkat dukungan yang tepat? Dari pertanyaan tersebut, generasi barang publik itu adalah syarat yang perlu untuk intervensi, tetapi itu tidak cukup pembenaran. Dana publik perlu dihasilkan tambahan pengembalian bersih ekonomi positif dan yang tidak akan dihasilkan tanpa investasi publik. Dengan kata lain, sektor publik seharusnya tidak mengejar investasi yang cenderung dilakukan oleh sektor swasta sendiri. Namun untuk tujuan praktis, penentuan ini bisa sulit dilakukan. Next. Ya, selanjutnya ada arah, prioritas, dan persyaratan baru untuk investasi. Kemitraan dan pengembangan bisnis yang efektif harus dipandu oleh visi tentang prioritas dan pilihan strategis yang berhubungan dengan pembangunan pertanian yang paling mendasar. Pengembangan pertanian yang digerakkan oleh bisnis dan dikombinasikan dengan public-private partnership ini memiliki peran dan tanggung jawab dari dua sektor. Nah, kedua sektor tersebut adalah sektor publik dan sektor swasta. Peran sektor publik dan swasta ini harus didefinisikan dengan jelas. Di sini peran mendasar pemerintah itu adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi sektor swasta untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan pengembangan bisnis baru. Di sini sektor publik juga campur tangan secara aktif dalam mendukung pengembangan sektor swasta melalui pengembangan bisnis dan layanan konsultasi, inkubator bisnis, taman teknologi, dan pengembangan klaster. Next. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi investasi. Di dalam menghubungkan hasil inovasi bisnis atau program kemitraan, itu terdapat suatu tantangan tersendiri. Tantangan tersebut khususnya terkait dengan kerangka waktu, kompleksitas proses, susunan pemangku kepentingan, serta pengaruh eksternal. Nah, di monitoring and evaluation ini ada aspek-aspek kunci. Di antaranya adalah yang pertama, mengklarifikasi tujuan program, lalu mengidentifikasi indikator yang tepat, menetapkan pengaturan monitoring and evaluation yang tepat, mengikuti praktik pemantauan umum, dan yang terakhir ada mengevaluasi dampak. Next. Kira-kira itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.